Baik, selamat pagi adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan ketiga ini ya, kita akan membahas tentang evaluasi sifat pada mata kuliah termodinamika. Nah, pertemuan pertama kemarin sudah pendahuluan ya mengenai beberapa hal tentang termodinamika, hukum-hukum termodinamika, kemudian pertemuan kedua mengenai energi dan hukum pertama termodinamika, kemudian pertemuan ketiga dan keempat nanti berkaitan dengan penggunaan tabel dalam menentukan beberapa besaran yang dibutuhkan dalam menghitung permasalahan di dalam termodinamika. Baik, besaran-besaran yang ada di dalam termodinamika, misalnya berkaitan erat dengan seperti temperatur, ya, spesifik volume, kemudian pressure atau tekanan, ya, kemudian di dalam semua sifat-sifat yang ada di termodinamika ini tidak semuanya bebas, namun sifat-sifat atau properties ini saling berkaitan. Misalnya apa? Misalnya ini, ya, pressure atau tekanan, spesifik volume dan temperatur. Nah, sifat ini dinamakan sifat yang dikatakan intensif yang sering dibahas dalam termodinamika. Ya. Sehingga hubungan antara tekanan, spesifik volume dan temperatur ini dinyatakan dalam grafik seperti pada poin A berikut. Jadi ini merupakan hubungan antara tekanan, spesifik volume, dan temperatur. Nah, grafik ini ya berupa grafik 3 dimensi. Tetapi tidak menutup kemungkinan ini kita lihat dari salah satu sisi saja, ya. Misalnya pressure dan spesifik, atau pressure dan temperatur, spesifik volume maksudnya, pressure dan temperatur. Nah, kalau dilihat dari samping, ya, dari samping ini 3 dimensi, dilihat dari arah sini ya. Nah, dilihat dari arah pressure dan spesifik volume, maka bentuknya akan seperti ini. Bentuknya akan seperti ini. Ya, ini yang bawah ini spesifik volume, yang atas pressure, ini yang seperti C ya. Kalau dilihat dari sebelah sini. Ya. Kalau dilihat dari sebelah ini, temperatur ini, maka bentuknya dari sebelah sini berupa pressure, ini pressure, tekanan, dan temperatur. Nah, fase dari suatu zat ya, ini tergantung dari tekanan, spesifik volume, dan temperatur. Nah, ini adalah contoh dari misalnya air ya, misalnya air. Misalnya air ya. Berarti nanti ada fase padat, es contohnya, liquid berupa cairan, dan vapor berupa uap air. Nah, di sini ada triple point, di mana triple point ini adalah suatu titik yang sebagai batas ya,
Batas, oh ini fasenya solid, ini fasenya liquid, yang ini fasenya vapor. Jadi kalau solid itu padat, liquid itu cair, vapor itu gas. Nah, ini hubungan antara tekanan, volume spesifik, dan temperatur. Nah, di dalam penyajian grafik yang poin B ya, poin B ini adalah dinamakan diagram fase atau pressure temperatur diagram atau PT diagram. Sedangkan yang ini pressure specific volume diagram atau PV diagram atau grafik PV ya. Grafik PV. Nah, jika dilihat seperti ini ya proyeksinya. Jadi kalau proyeksinya dilihat dari sebelah sini ya, temperatur ya, maka akan tampak yang ini adalah solid ya, solid, dan sini ini solid, liquid, dan vapor gas. Nah, di sini adalah triple point atau critical point-nya di sini. Nah, ini untuk PT diagram ya. Ini untuk PV diagram yang C. Yang B ini P dan T. P pressure, T temperature diagram atau grafik T terhadap temperatur T ya. Jadi yang bagian sini itu adalah mendeskripsikan bahwa fase zat tersebut adalah solid, yang sebelah L di sini, ya. Sesuai garisnya ini adalah liquid atau cairan. Kemudian yang bawah ini V, vapor, berupa gas. Titik ini adalah triple point, di mana merupakan batas antara tiga fase, solid, liquid, dan gas. Ini kalau dilihat dari PT diagram. Sedangkan kalau dari PV diagram spesifik volume ya, maka akan kelihatan bahwa solid ini di sini fase solid. Kemudian ini critical point-nya, ini fase vapor ya. Di sini adalah fase liquid vapor. Fase liquid vapor. Jadi ini campuran antara liquid, cairan, dan uap. Dan ini triple line. Jadi yang di sini kelihatan titik, di sini kelihatan garis. Ini solid vapor. Solid vapor berarti campuran antara padat dan gas. Nah, ini contoh untuk kalau dilihat dari atas ya. Kalau dilihat dari atas, ini temperatur dan spesifik volume. Jadi hubungannya temperatur dan spesifik volume. Ya, pada tekanan-tekanan ini. Kalau garis-garis ini menunjukkan garis-garis isobarik ya. Garis-garis yang menghubungkan tekanannya sama. Nah, ini misalnya ini 30 megapascal, ini 22 megapascal, ini 10 megapascal, ini satu bar, satu ATM, hampir sama dengan satu bar. Nah, ini adalah fase liquid atau cair, ini adalah fase campuran. Kemudian yang ini adalah fase uap, vapor. Fase uap. Oke. Ini adalah grafik T terhadap V atau temperatur terhadap V. Ini spesifik volume. Nah, misalnya kita punya zat ya. Kita punya zat. Misalnya posisi A, ini kalau ditekan ya, tekanannya tinggi, ini jadi cair. Jadi cair. Kemudian kalau tekanannya diturunkan, dia mengembang, ada sebagian cair, ada sebagian
uap. Ya. Water vapor itu artinya uap air. Liquid water berarti air dalam bentuk cairan. Kemudian ini adalah berupa uap semua, yang C. Nah, jadi yang dinamakan A ya, ini adalah compressed liquid atau cairan terkompresi, ya, berupa cairan, murni cairan. Ya. Ini dinamakan compressed liquid. Compressed liquid. Jadi istilahnya adalah compressed liquid atau keadaan cair yang tertekan. Ya. Kemudian kalau yang B ini adalah campuran dari dua fase, yaitu L itu liquid, V itu vapor. Artinya cairan dan gas, campuran antara cairan dan gas. Nah, nilai campuran di sini ya, itu bisa dinyatakan dengan X atau kualitas campuran ini. Itu sama dengan massa uap ya, per massa uap plus massa cairan. Ini nilainya antara 0 sampai 1. Kalau 0, ya, kalau nilainya X ini 0, berarti semuanya berupa cairan. Kalau 1, ya, berarti berupa uap semua. Ya, jadi kalau kondisi A itu nilainya 0. Kalau kondisi C itu nilainya 1. Nah, kalau kondisi B ini antara 0 dan 1. Ini kualitas atau X ya, kualitas campuran atau X. Kemudian keadaan yang ketiga, C ini adalah keadaan uap. Ya, dinamakan superheated. Ya, superheated. Jadi fasenya adalah fase uap atau kalau air berarti uap air ya. Superheated. Uap panas lanjut bahasa Indonesianya. Nah, jadi adik-adik harus mengerti juga istilah-istilah baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Jadi ini yang compressed liquid, ini yang superheated, ya. Kalau ini yang campuran. Posisinya di mana? Yang A itu posisinya liquid di sini, yang B itu posisinya di sini liquid vapor, ya. Liquid vapor, dan yang C itu vapor di sebelah paling kanan. Saya ulangi, ini yang liquid, ini yang liquid vapor, yang B, vapor yang C, yang B. Kalau ini adalah garis-garis yang isobarik, ya, atau menunjukkan tekanan yang sama, ini 10 megapascal. Ini satu bar. Oke, ini spesifik volume V, ini temperatur T ya, spesifik volume ya, V kecil ini ya. Oke. Nah, ini tadi kita TV diagram ya. Ini diagram T temperatur terhadap spesifik volume. Ini adalah tekanan ya, terhadap temperatur. Jadi ini masih tadi ya, masih proyeksi dari grafik hubungan antara P, V, dan T. Tapi ini kita lihat dari sebelah depan yang pressure dan temperature atau tekanan dan suhu. Diagram tekanan dan suhu. Nah, di diagram ini kelihatan ada titik apa ini? Triple point atau titik kritisnya di sini. Titik kritis di sini ya, titik kritisnya di sini. Kalau ini titik triple point ini titik yang
menghubung yang membatasi ya, titik temu antara ini ya. Garis ini adalah garis yang membatasi solid dan liquid atau padat dan cairan. Kalau ini garis yang membatasi solid dan vapor. Kalau ini liquid dan vapor. Liquid cairan, vapor uap. Nah, di sini ya. Nah ini garis ini A, B, C. A ini adalah fase solid. Ya. Di sini adalah mulai meleleh ya. Anggaplah dari es batu. Ini mulai meleleh, cair ya. Kemudian kalau sampai ke titik setelah B ini, menuju C ini, berarti semuanya sudah mencair. Jadi lihat temperaturnya ke kanan berarti naik. Temperaturnya naik dari dingin, dihangatkan, ya, kemudian meleleh jadi cairan. Kemudian kalau dari sini ya, ini misalnya dingin, ya, ini solid langsung ke vapor, berarti namanya menyublim. Ini namanya titik sublim. Jadi dari A ke B, ini masih fase padat, kemudian setelah setelah memasuki titik B ini, dia menyublim menjadi fase uap. Jadi misalnya dari es batu langsung menjadi uap. Kemudian yang berikutnya, dari A double aksen ke B ini dari fase cair, kemudian menjadi fase uap. Berarti ini B double aksen ini adalah titik uap, ya, titik uapnya. Kalau sudah melalui titik uapnya, maka liquid cairan menjadi vapor atau gas. Jadi ini diagram fase untuk air. Diagram fase untuk air. Jadi air dari fase padat, cair, gas. Jadi dari padat mencair, dari cair menguap jadi uap, atau dari padat langsung menyublim jadi uap. Oke. Nah, di sini kita mengevaluasi atau mempelajari hubungan antara tekanan, ya, pressure, V ini volume spesifik, dan T atau temperatur. Nah, adik-adik pasti sudah dapat ya tabel yang sudah saya kirimkan. Nah, dari tabel tersebut ya, nanti adik-adik dapat mempelajari ya, bagaimana hubungan antara ini P, V, dan T. Jadi tabel yang adik-adik pegang itu adalah tabel di mana sifat-sifat sifat-sifat baik itu misalnya di sini berupa sifat pada fase padat, cair maupun gas pada beberapa jenis tekanan, spesifik volume temperatur, dan spesifik volume. Nah, baik, kita menuju ke tabel ya, Nah, di sini ada beberapa tabel ya. Saya besarkan. Ada beberapa tabel di mana tabel kita mulai dari A2 ya. Ini adalah tabel properties dari sifat dari saturated water.
Saturated water ini artinya campuran antara fase cair dan gas. Jadi saturated water ini dia masih dalam bentuk campuran ya, antara cair dan gas. Diingat-ingat, campuran air dan berupa cairan dan gas. Bedanya A2 dan A3 apa ini? Yang A2 ini diurutkan berdasarkan temperatur, yang A3 diurutkan berdasarkan tekanan. Nah, kemudian yang A4, tabel A4 ini adalah superheated water vapor. Berarti ini adalah dalam bentuk uap. Ya. Kalau sudah dalam bentuk uap sepenuhnya, atau campurannya tadi satu ya, berarti dalam bentuk uap semua. Kalau ini kan X-nya tadi, X tadi campuran kualitasnya itu tadi antara 0 dan 1, ini kita pakai tabel A2 dan A3. Kalau dalam bentuk uap seluruhnya, atau X-nya sama dengan 1 tadi, kita pakai tabel A4, superheated water vapor. Kita membahas air di sini, dalam bentuk cairan, uap. Ya. Kalau superheated berarti dalam bentuk uap. Kalau yang saturated tadi, dia jenuh ya. Air dalam keadaan jenuh itu berarti bisa berupa cairan, campuran antara cairan dan gas bentuknya. Kalau yang superheated itu sudah dalam bentuk gas, water vapor, jadi uap air. Kemudian yang compressed liquid water itu dalam bentuk cairan, sepenuhnya cairan, berarti yang X-nya sama dengan 0, atau kualitas campurannya itu semuanya adalah berupa cairan. Air dalam bentuk cairan, sehingga tabel yang digunakan ini adalah compressed liquid water. Compressed liquid water. Kemudian A6 ya, ini adalah contoh solid to vapor. Jadi ini menyublim tadi ya, yang menyublim. Jadi saturated water untuk yang menyublim. Ya, ini diurutkan berdasarkan temperatur. Solid vapor. Solid vapor. Jadi adik-adik melihat yang ini liquid vapor, berarti campuran liquid, cairan dan gas. Ini juga cairan dan gas. Ini khusus untuk gas. Yang ini khusus untuk liquid atau cairan. Yang ini solid vapor. Nah, kita mempelajari dari A2 sampai A6. Oke, sampai sini sudah paham ya. A2 sampai A6. Kita kembali ke slide. Nah, A4 tadi adalah superheated atau keadaan uap jenuh. Keadaan uap jenuh. Kita split. Saya besarkan. Ya, jadi A4 ini tadi superheated ya, superheated. A4 superheated water vapor. Berarti ini adalah untuk uap ya, vapor, water vapor. Berarti untuk uap, superheated berarti untuk uap. Kemudian yang compressed liquid A5 compressed liquid water ini berarti khusus untuk cairan. Ya. Khusus untuk air dalam bentuk cairan. Tabel A5. Cair jenuh, ini uap jenuh. Oke, sekarang kita coba contoh. Ini suruh menentukan apa ini? Tentukan volume spesifik uap air ya, pada tekanan 10 megapascal dan suhu 600. Ya. Karena ini soalnya adalah volume spesifik, berarti kita suruh menentukan V-nya berapa pada tekanan P-nya 10 megapascal dan T-nya 600 derajat Celcius. Ada tekanan, ada suhu, kita disuruh nyari V, volume spesifik uap air. Kita lihat di sini adalah uap air.
uap air. Uap air. Berarti kalau dalam keadaan uap, kita melihat yang mana? Superheated ya, tabel yang A4. Oke, kita menuju ke tabel yang A4. A1, A2, A3, A4. Ya. Properties ya dibaca ininya, properties of superheated water vapor. Pada tekanan 10 megapascal, kita lihat ini tekanannya berapa ini? 10 megapascal. Kita turun. 10 megapascal masih di bawah. Ini ya, 10 megapascal. 10 megapascal. Ya. 10 megapascal. Kemudian suhunya 600 derajat Celcius. Berarti yang ini. Ya. Nanti jawabannya ini 600, 600 derajat Celcius. Lihat T-nya 600 derajat Celcius. Kemudian P-nya 10 megapascal. Ya. Kemudian V, spesifik volumenya meter kubik per kilogram adalah yang ini. 0,03837. Jadi jawabannya yang ini adalah 0,3837. Nah, ini kita belajar menggunakan yang superheated. Jadi semuanya uap. Nah, ini sekarang yang kedua. Ini air. Saya merai air. Berarti kalau ini volume spesifik dalam bentuk cairan ya, cairan. Kalau cairan kita lihat tabel yang compressed liquid berarti A5. A5 cairan. Nah, ini A5. Dibaca di sini properties of compressed liquid water. Jadi air. Ini liquid water. Berarti water dalam bentuk liquid. Dalam bentuk cairan. Nah, tekanan berapa? 10 megapascal. 10 megapascal di sini. Ini 10 megapascal. 10 megapascal. 100 bar atau 10 megapascal. Kemudian suhunya berapa? Suhunya 100. Ini ya, suhu 100 ya. Suhu 100. Kita cari volume spesifiknya ini. Ya, volume spesifik V ini. 1,0385. Ini kali 10 pangkat min 3. Jadi ini adalah kali 10 pangkat min 3 ya. Bukan 3 tapi 10 pangkat min 3. 1,035 kali 10 pangkat min 3. Itu adalah volume spesifik air pada tekanan tersebut. Dan suhu 100 derajat Celcius. Tekanan 10 mega dan megapascal dan suhu 100 derajat Celcius. Oke. Jadi kita sudah belajar menggunakan tabel A4 dan A5 yang berbentuk cair dan uap. Yang cair ini adalah, saya perjelas di sini, A5, ini yang cairan, dan yang uap ini adalah A4. Yang berupa uap superheated, berarti uap adalah A4. Yang pertama ini adalah contoh tadi yang tabel uap. Uap ini yang nomor 1. Kalau yang nomor 2 ini adalah label berupa cairan. Cairan. Air dalam bentuk cairan. Kita lihat tabel A5. Oke. Nah, sudah ya? Sudah paham semua? Nah, sekarang kita belajar interpolasi. Di sini kita mendapatkan sebuah permasalahan di mana kita disuruh mencari volume spesifik uap air. Jadi dilihat ini soalnya uap air. Kalau uap air berarti
apa tadi uap air? Kita lihat, ya, ini saya kembalikan ya, uap air. Uap berarti superheated dari tabel A4. Tabel A4. Nanti kita lihat tabel A4. Uap air pada suatu keadaan 10 bar ini sama dengan 1 megapascal dan temperaturnya 215 derajat Celcius. Kita cek. Kita cek tabel A4. Tekanan 10 bar ya, 10 bar ya yang ini. Oke, 10 bar, suhu 215 ya. Suhu 215. Adanya di sini adalah ini ya. Suhu 200 dan suhu 240. Kalau suhu 215 bagaimana cara mencarinya? Yaitu dengan cara interpolasi. Ya. Kita tulis dulu suhu 200 yang diketahui ini 200 0.2060 sama ya. Kemudian yang ini 240 0.2275 ini 0.2275 saya besarkan ya. Yang 200 ini yang 240 0.2275 ini juga sama saya besarkan. Jadi, kita pindahkan ke sini dulu. Nah, pertanyaannya tadi kita disuruh mencari yang 215 itu volume spesifiknya berapa? Oke, ini kita ambil nilai ini itu dari tabel 2060 dan 2275 ini dari tabel. Tabel yang mana? A4. Kenapa A4? Karena keadaannya adalah uap ya. Uap air ini. Saya kasih merah ini. Uap air. Oke, kita langsung ke sini. Jadi kita tadi sudah mencari ini dari tabel. Tekanan 10 bar, temperaturnya 200 dan 240 yang diketahui di tabel. Tetapi yang 215 bagaimana? Caranya bagaimana? Kita buat interpolasi. Caranya bagaimana? Ya, misalnya ya. Nah, ini suhu 200 ya, suhu 200. Ini suhu 240. Ya, 200. 240. 200 berapa nilainya? 0.260 ya. Ini ya. Ini adalah 200 0.260. Ini titiknya di sini. Dan yang ini 240 ini 0.2275. Jadi ini yang 0.2 ya. Ini yang 260, ini yang 2275, ini 240. Oke. Nah, kita buat perbandingan. Kita buat perbandingan. Yang akan kita cari di mana? Ini yang akan kita cari. Ya. 215 ini di sini. Nah, kita buat perbandingan dengan menggunakan segitiga seperti ini. Ya. Jadi jarak antara ya 2275 dan 2060 ini kan 2060 ya. Ini 2060. 2060 ya, koma 2060 ini koma berapa? 2 2 2
2,275. Titiknya di sini. Ini 0,2275. Nah, jarak antara sini ke sini kan sama ya, ini dan sini sama. Dibanding dengan ini, kita lihat segitiga yang besar. Kan 240 sampai 22 sampai 200. Berarti ini 2275 kurangi 260. Ini yang sini, yang segitiga besar ini. 275 kurangi 2275 kurangi 2260. Banding ini 240 kurangi 200. Jadi kita lihat segitiga yang besar. Itu sama enggak dengan yang proporsionalnya dengan yang ini. Ini yang kita cari. 215 ini. Ini kan kita nggak tahu ini V-nya di mana ini. Ya. Ini berapa ini kita nggak tahu volume spesifiknya. V-nya di sini. Jadi panjang ini. Ya. Berarti kan V dikurangi ini, jarak ini. Ya. Yang ini. Jarak ini. Yang berdiri ini. Tadi kan yang berdiri besar per yang tidur besar, berarti segitiga besar. Sekarang kita proporsionalkan dengan yang segitiga kecil. Yang berdiri kecil ini per berarti jarak segitiga kecil ini. Berarti 215 ini kurangi 200. Ya, ini 215 kurangi 200. Nah, ini 215 kurangi 200. Sehingga dihitung hasilnya 0,2141. Ya, ini tinggal dikurangi. Ini V min 0,2060 per 15. Tinggal dikalikan hasilnya 0,2141. Sehingga ketemu di sini. Ini hasilnya adalah ini 0,2141. Kan dia di antara 0,2060 dan 0,2275. Ya, saya ulangi. Ya. Atau kalau dari tabel dibuat begini aja. Ya. Yang besar kurangi yang ini, dibanding ini kurangi ini. Kemudian ini kurangi ini, dibanding ini kurangi ini. Sama aja kalau dilihat dari grafik seperti ini. Oke, hasilnya persamaannya ini. Jadi perbandingan slope, ya, perbandingan slope atau kemiringan. Jadi kita bandingkan segitiga yang besar dan segitiga yang kecil. Oke, itu cara mencari dengan cara interpolasi. Nah, kemudian kita menuju ke contoh yang lain. Ya. Contoh yang lain ini kita lihat tabel A4 dan A5. Kalau yang lupa, A4 dan A5. A4 dan A5 tadi bisa dilihat di sini. A4 dan A5 ini. A4 itu adalah untuk yang superheated water vapor, dan A5 ini untuk compressed liquid water. Ini tabel untuk yang tabel jenuh. Tabel jenuh. Jadi keadaan cair jenuh itu biasanya diberi simbol F. Kalau uap jenuh diberi simbol G. F itu berarti cair jenuh, G itu berarti uap jenuh. Nah, volume suatu campuran, ya,
Di sini kita membicarakan campuran. Volume campuran itu sama dengan volume yang berbentuk liquid plus volume yang berbentuk vapor. Kalau dibuat volume spesifik, berarti kan kemarin volume spesifik adalah volume per massa. Ini volume spesifik, ya. Volume spesifik sama dengan volume per massa, sama dengan volume liquid per massa, volume vapor per massa. Ya, masanya massa total, ya. Nah, sehingga kalau diuraikan, ya, menjadi, karena ini volume liquid itu kan sama dengan massa liquid kali volume spesifik F. F ini adalah simbol untuk cairan, ya, liquid ini cairan. G ini untuk gas, sehingga seperti ini. Ya, sehingga spesifik volume untuk campuran itu sama dengan 1 min X. X itu tadi apa? X itu adalah kualitas untuk campuran. Kalau 0 itu berarti apa? Kalau 0 itu berarti cairan jenuh, kalau 1 berarti gas jenuh. Berarti kan dari sini sama dengan 1 min X kali volume spesifik dalam bentuk yang cair, ya. Ini X kali volume spesifik dalam gas, ya, yang uap jenuh. Volume spesifik uap jenuh. Kalau ini volume spesifik cairan jenuh. Atau sama dengan ini. Nanti di tabel itu yang tersedia adalah nilai ini. Volume spesifik uap jenuh kurangi volume spesifik cairan jenuh. Nah, kita ambil contohnya. Ya. Di sini kita melihat, ya, sebuah sistem berisi campuran 2 fase cair uap pada 100 derajat Celcius dengan kualitas 0,9, berarti X-nya 0,9. Tentukan volume spesifik campuran. Volume spesifik campuran. Nah, volume spesifik campuran ini bisa dilihat dari ini, ya. Kita geser. Tadi suhunya berapa? Suhunya 100 derajat Celcius. Oke. Karena, ya, ini campuran, kita bisa melihat langsung ke tabel A2 ini juga bisa. Ya. Tabel A2 ini juga bisa. Campuran, ya. A2 yang atas ini adalah saturated water liquid vapor. Ya, jadi ini campuran. Kalau campuran itu kita bisa melihat ini. Ya. Diurutkan berdasarkan temperatur. Nah, kita cari yang 100 derajat Celcius. Nah, ini bisa kita lihat nilainya di sini. Nah, supaya jelas. Ya, 100 ini, ya. 100. Nah, ini. Berapa volume spesifiknya jika X-nya 0,9? Ya, kita ini, ya, volume spesifik saturated liquid atau cairan jenuhnya 1,0435, ya, 1,0435 kali 10 pangkat min 3. Ingat, ya, ini 10 pangkat min 3 yang di atas ini bukan 10 pangkat 3 tapi 10 pangkat min 3. Ini salah cetak. Kemudian ditambah X-nya 0,9. Kemudian volume spesifik uap jenuh 1,673 kurangi tadi 1,0435 kali 10 pangkat. Hasilnya 1,506 meter kubik per kilogram. Oke. Jadi ini volume spesifik dengan
fase campuran. Oke, kembali ke menu tadi, daftar isi. Nah, ini penyelesaiannya. Oke, ini contoh yang dengan menggunakan non-SI, hampir sama dengan yang di atas. Yang di atas kan tabelnya standar internasional, pakai derajat Celcius. Ya, kalau ini derajat Fahrenheit, ini contoh dengan yang British, ya. Tapi caranya sama. Kalau ini tadi ingat-ingat kita lihat tabel A2. A2 adalah campuran antara dua fase cair dan uap, mixture. Ya, mixture. Di ini ya. Mixture A2 dan A3 ini sama, mixture liquid vapor. Kalau yang A4 ini adalah water saja, cairan saja. Kalau ini adalah A4 ini adalah uap saja, A5 ini adalah cairan saja. Kalau ini campuran A2 dan A3. Oke. Nah, ini penggunaan tabel uap jenuh. Tabel uap jenuh. Uap jenuh itu berarti superheated ya, yang A4 tadi. Ya. Jadi misalnya kita diberi permasalahan misalnya volume spesifiknya itu kurang dari volume spesifik cairan jenuh, ya, berarti kita menggunakan, berarti ini cairan, jadi wujudnya cair, ya, menggunakan tabel kompres liquid A5. Kalau V-nya ini antara VF dan VG, itu kita gunakan mix, campuran antara liquid dan vapor, menggunakan yang A2, A3 tadi. Ya. A2 dan A3 ini yang A2 diurutkan berdasarkan temperatur, yang A3 diurutkan berdasarkan tekanan. Kalau volume spesifik ini lebih dari volume spesifiknya dalam bentuk gas ya, ini kita menggunakan, berarti bentuknya uap ya, berarti menggunakan superheated A4. Contohnya, contoh. Oke, sebelum contoh ini ada penjelasan berupa grafik ya, temperatur dan spesifik volume. Jadi ini grafiknya, grafik apa? T terhadap V. Ya. Jadi yang liquid itu sini ya. Ini adalah yang hijau dari sini ke sini itu adalah saturated liquid. Saturated liquid. Ini adalah saturated vapor. Nah, yang di dalam hijau-hijau ini adalah mixture. Ya. Jadi hijau-hijau ini adalah mixture atau campuran. Ini mix ya. Mix itu artinya apa? Ada cairannya dan ada gasnya. Ini saturated liquid yang F itu. Ini saturated vapor yang G, yang disimbolkan G. Nah, ini yang murni vapor atau gas. Nah, kalau V-nya, V specific volume itu kurang dari VF, itu berarti dia fasenya liquid cairan. Kalau V-nya antara VF dan VG, berarti dia mixture, campuran. Kalau V-nya itu lebih dari VG, berarti vapor, superheated atau vapor. Kalau liquid, lihat tabel yang A5. Kalau vapor, lihat tabel yang A4. Kalau mixture, lihat A2 dan A3. Nah, ini contoh. T-nya 100. Volume spesifiknya 2,434.
kita cek ya, kita cek di tabel 2 ya, untuk karena yang diketahui temperaturnya, kita lari ke tabel 2. Kita cek VF dan VG-nya. Spesifik volume untuk cairan jenuh yang VF berapa dan spesifik volume yang gas jenuh berapa. Ya, kita lari lagi ke sini. Ya, yang A2 temperaturnya berapa? 100, saya perbesar. Nah, 100 ya. Kita lihat. Temperatur 100. Ini V-nya yang diberikan 2,434. 2,434. 2,434 ini lebih besar dari VG. VG-nya kan 1,673. 1,673. Ini 2,434 ini berarti lebih besar dari 1,673. Berarti lebih besar dari VG. Berarti ini fasenya apa nih? Ini kan lebih besar dari VG. Berarti fasenya apa fasenya? Uap ya, uap jenuh. Berarti kita lihat tabel A4. Ya. Kita lihat tabel A4. Kita lihat tabel A4. Ya, setelah dicek. Kita cek sekalian semuanya. Kalau ini 1 meter kubik per kilogram. Berarti ini kira-kira di mana ini? Ini kan 1,0435 kali 10 pangkat min 3 ya. 1 ini lebih kecil dari VG, tapi lebih besar dari 1,0435 kali 10 pangkat min 3. Berarti ini ya. Antara ini. Ya. Yang ini antara ini. Ya, yang ini. Sorry. Nah, ini berarti yang antara. Kalau ini tadi, nah ini yang antara. Kalau antara, ini lihat tabel. Lihat tabel A2. Karena yang diketahui temperatur. Nah, ini sekalian kita cek. Baru nanti kita cari value-nya berapa, nilainya berapa. Ini 1,0423, ini 1,0435. Berarti kali 10 pangkat min 3, ini juga kali 10 pangkat min 3. Berarti lebih kecil daripada ini. Ya. Lebih kecil daripada VF ini. Berarti ini yang mana ini? Berarti kurang dari VF. Jadi kalau kurang dari VF, kita lihat tabelnya A5. Nah, kita lihat supaya nggak lompat-lompat, kita lihat A2. Suhu 100 ya. V-nya 1 ya. Berarti berapa tekanan airnya? Pressure. Ya berarti sekitar ini ya. Ya, sekitar ini. Yang nomor 2. Oke, kita menuju ke yang A4. Tabel A4. Tabel A4 yang kita cari suhunya berapa? 100 derajat Celcius. Kemudian V-nya 2,434. Ya, ketemu. Nah, 100 derajat Celcius ya, ini 2,434. Berapa tekanannya di sini? 0,7 bar. Nah, tabel A4.
Ya, ini tabel A4 superheated water vapor. Jadi uap jenuh. Ini hasilnya berapa tadi? 0,7 bar. 0,7 bar atau sama dengan berapa? Sama dengan 0,07 megapascal. Nah, kemudian kita meluncur ke A5 karena kurang dari VF, suhu 100 yang A5. Mana A5? A5 ya, suhu 100. Ya ini. 1,0423. A5, properties of compressed liquid water. Berapa ini? 25 bar. Ya, ketemu. 25. Oke, sudah terjawab. Kalau yang ini tadi, ya. Nah, ini tadi sekitar 1 bar tadi ya. Kita lihat tabel A2. Ya, 100 derajat Celcius, dia 1 di sini ya. Nah, sebenarnya dihitung nanti ketemu pressure bar apa tekanannya berapa ya. Kita jawab aja ya, kurang lebih 1 bar. Kurang lebih 1 bar. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini contoh soal ya, diskusi. Jadi ini ada sebuah kontainer volumenya 0,5 meter kubik ditempatkan di atas permukaan yang panas. Jadi ini nanti digambar ya. Kita penyelesaian soal yang teknik itu harus ada sketsa, diketahui ada sketsanya, kemudian nanti yang ditanyakan apa, asumsinya apa. Jadi kontainer tersebut merupakan campuran dari 2 fase antara cairan dan uap dengan tekanan 1 bar dan X-nya 0,5. Setelah dipanasi ya, tekanannya naik jadi 1,5 bar. Ya, jadi ini awalnya 1 bar, setelah dipanasi 1,5 bar, ya, tekanannya naik. Kemudian ini, coba ini gambarkan titiknya itu di mana? Di T terhadap V diagram, temperatur dan volume spesifik diagram. Suruh menentukan. Kemudian tentukan temperatur dalam Celcius pada masing-masing keadaan. Keadaan 1 inisial, keadaan 2 1,5 ini. Yang 1,5 bar ini keadaan 2. Tentukan temperaturnya. Yang P1 itu T1-nya berapa, yang P2 T2-nya berapa. Ya. Kemudian mass vapor present ya at each state. Jadi the mass of vapor present at each state in kilogram. Berarti berapa masanya? Masa dari uap air yang ada di setiap keadaan. Jadi masanya P1 berapa? Ya. Masanya ketika kondisi 2 berapa? Ketika kondisi pertama berapa? Kondisi kedua berapa? Masa uap yang ada di itu. Kemudian jika pemanasan diteruskan, maka tentukan tekanan dalam bar ketika kontainer ini menjadi uap jenuh. Di dalam kontainer ini hanya berisi uap jenuh. Itu tentukan tekanan berapa sampai tekanan berapa. Ya, dipanasi sampai tekanan berapa. Bagaimana caranya? Pertama kita lihat analisisnya.
Ya, kita sketsa dulu. Tulis P1-nya 1 bar, X1-nya setengah, P2-nya 1,5 bar. Ya, X3-nya 1. X3 itu berarti yang ini tadi. Ya, yang ini tadi. Jika pemanasan dilanjutkan, tentukan ya tekanannya. Nah, only hold saturated vapor. Kalau saturated vapor berarti berarti kan X-nya sama dengan 1 ya. Berarti X3-nya sama dengan 1. Ya, kalau X-nya sama dengan 0 berarti cairan full. Kalau campuran berarti antara 0 sampai 1. Setengah kan antara 0 sampai 1. Volumenya setengah meter kubik. Ini pemanasnya. Nah, suruh gambar T terhadap V. T terhadap V, grafiknya seperti ini. Ini liquid, ini campuran, ini apa? Vapor atau gas. Campuran, liquid, di sini gas. Keadaan 1, 2, 3. Kita cari. 1 bar, 2 1,5 bar, 3 itu berapa bar? Nah, yang ditanyakan kan itu. Jadi ini merupakan sistem tertutup ya, jadi tidak akan kemana-mana. Cairan dan uap airnya kalau dipanaskan nggak akan menguap lari ke atas, itu enggak, ini tertutup. Asumsinya. Kemudian keadaan 1, 2, 3 adalah keseimbangan. Dalam keadaan keseimbangan. Kemudian volume tetap. Volume tetap. Berarti isokorik. Nah, analisisnya bagaimana? Jadi ada two independent properties ya, required to fix state 1, keadaan 1 dan 2 ya. Di sini kita melihat keadaan 1 pada diagram TV pada 2 fase. Keadaan 1 ini kita cari nanti keadaan 1. Nah, nanti adik-adik lihat tabel A3. Karena ini yang diketahui adalah tekanannya. Ini tabel A3 dilihat. Ada 1 bar. 1 bar itu VF-nya berapa, VG-nya berapa, VF1 berapa, VG1 berapa. Benar nggak ini? Kita cek. Ya, tabel A3. A3. Kemudian P1-nya 1 bar. 1 bar ya, 1 bar ini. Nah, VF-nya 1,0432 kali 10 panggilan 3. VG-nya 1,694. Nah, sudah betul ya. Jadi caranya mencari seperti ini. Sehingga dari rumus ini ya, diaplikasikan rumusnya. Ya, sehingga VF1-nya ini, X-nya setengah, VG-nya ini, VF-nya ini, ketemulah volume spesifik pada kondisi pertama. Ya, volume spesifik pada kondisi pertama. Kemudian pada kondisi kedua, ya, tekanannya diketahui 1,5 bar. Ya kan? Volume konstan. Ya. Volume konstan. Sehingga spesifik volume ya, spesifik volume and mass are each constant. Berarti spesifik volumenya ini V2 sama dengan V1 sama dengan ini. Ya. Kita lihat dari tabel 1,5 bar ya. 1,5 bar itu yang ini. Ya, 1,5 bar yang ini. Ya, 1,5 bar. VF2-nya 1,0582,
VG-nya ini 1159 sama. Karena V2-nya ini di antara ini, maka ya berarti masih dalam bentuk cairan, campuran cairan dan uap. Ya. Nah, kemudian keadaan 1 dan kedua ini kan dalam keadaan campuran ya, fasenya campuran antara fase cair dan fase uap. Nah, sampai berapa ini nanti sampai uap jenuh, sampai jadi uap jenuh. Ya, sampai jadi uap jenuh itu dipanaskan sampai berapa kan gitu. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat di sini dulu. Pada kondisi 1 itu temperaturnya 99,63. T1 ini 99,63. Temperaturnya pada kondisi 1. Pada kondisi 2 ya 1,5 bar ini temperaturnya ini temperatur ini adalah 111,4 ya, 111,4. Oke, sama ya. 111,4. Nah, jadi dari kondisi pertama ke kondisi kedua temperaturnya dinaikkan ya, sekitar 12 derajat Celcius. Ya, jadi temperaturnya sudah ketemu. Kemudian kita mencari massa. Massanya berapa? Massanya kita cari dengan cara massa sama dengan volume per volume spesifik. Ya. Berarti setengah meter kubik per volume spesifiknya. Berarti 0,59 kg. Ini massa total. Ya. Kalau massa gasnya berarti X1-nya berapa tadi? 0,5 kali M total 0,59. Berarti yang massa gasnya itu adalah 0,295 kg. Nah, berarti sisanya ya berarti cairan. Nah, kita cari yang cairan itu berapa. Di massa uap pada kondisi kedua, ini kita X2 ya, X2. Maka untuk mencari X2-nya berapa, X2-nya kan kita belum tahu, X2. Karena 0,5 ini kan pada saat awal. Ketika dipanaskan lagi, pasti uap airnya nambah lagi. Nah, bagaimana cara mencarinya? X2 sama dengan V min VF2, VG min VF2. Ya, jadi V-nya tadi 0,8475 kali VF-nya VF2. Ya. VF2 tadi kita sudah dapat ya 1,0528 ya dari tabel tadi. Ya ini, yang ini tadi kita sudah cek di tabel. Ini sudah cek di tabel ya. Ini VG2-nya. Ya, kita masukkan di sini. Nah, jadilah X2-nya 0,731. Nah, 0,731 dimasukkan sini. Totalnya kalau tadi 0,59, kalau X2-nya ini 0,731 berarti massa uapnya 0,431 kg. Ya, kalau kita lihat di sini uapnya naik, massa uapnya. Kalau massa cairannya berarti sisanya itu. Dan kemudian yang nomor 3, jika dipanaskan lagi sampai ke kondisi 3, maka tekanan ini akan mendekati saturation pressure atau tekanan jenuh. Nah, ini dengan cara menginterpolasi tabel A3 ya.
Kalau VG volume spesifik G-nya 0,8475, kita dapat P3 ini 2,11 bar. Nah, kita lihat dari tabel A3. Tabel A3. Kita lihat VG-nya tadi berapa? 0,8475. Nah, ini kan 0,88 ya. Ini 0,78. Nah, kita interpolasi dari sini. Nah, ini dan ini. Dua ini. Kalau 0,8475 ini sudah apa namanya? 0,8475 ini semuanya uap airnya dalam bentuk uap ya, berarti kan 0,8475. Nah, ini nanti kita ketemu barnya berapa di interpolasi 2,11 bar di sini di antara ini. Nah, di antara ini. Oke, jadi pertemuan kita cukup sampai di sini. Ya. Semoga bermanfaat. Ya. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan pada sesi diskusi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.